Iya. Apakah NPD itu selalu toksik ataukah toksik itu selalu NPD? Ya, jadi kalau disebut NPD itu kan disorder itu udah gangguan, gangguan kepribadian yang tipenya narsistik. Jadi kalau disebut gangguan maka berarti kondisinya sudah sangat parah. Orang toksik belum tentu NPD. Selain itu tadi gimana caranya untuk mengenali adakah kayak microsign atau tanda-tanda halus gitu? Karena biasanya orang narsistik itu memang charming gitu ya, pintar-pintar ngomong gitu ya. Tanda-tanda kecil yang ini justru menjadi sulit ya. Kalau misalnya, nah yang berbahaya nggak bisa ngelihat microsign itu adalah kalau kita ketemu orang, kita sendiri jatuh cinta sama dia. Kalau dua-duanya saling tertarik, maka orang yang NPD ini, yang toxic ini bisa jadi dia love bombing. Mungkin Mbak Anissa bisa kasih suggestion atau saran 3 tips cepat untuk menghadapi toxic people. Gimana Mbak Anissa? Oke, yang pertama itu disebut Greystone Method. Flat aja, warnanya pun abu-abu ya. Yang kedua, jangan ngejudge dia, lo NPD gitu, enggak. Dan yang ketiga adalah don't do bad things. Jangan melakukan hal yang buruk yang membuat alasan bagi dia untuk membalikkan yang menjadikan bukti. Halo Sobat Kagama, selamat datang kembali di Kagama Talk, ruang obrol inspiratif yang mengulik banyak topik menarik seputar kesehatan mental, pengembangan kepribadian, bisnis dan UKM, serta topik lain yang terkait dengan hukum dan sosial. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Laila Damayanti, dan hari ini kita sudah menyiapkan topik yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tips menghadapi toxic people. Nah, Sobat Kagama, pernahkah kalian berada dalam sebuah situasi di mana mungkin salah seorang teman kalian memberikan kalian nasihat? Jangan deket-deket loh dengan si itu karena dia itu toksik. Atau pernahkah kalian merasa terjebak dalam sebuah lingkungan toksik? Misal di sebuah lingkungan kerja atau mungkin di sebuah lingkungan keluarga di rumah. Atau mungkin kalian pernah punya pikiran, apa sih tanda-tandanya atau red flag dari toxic people? Supaya kita bisa lebih berhati-hati dan memiliki strategi untuk menghadapinya. Nah, untuk memahami lebih jelas tentang toxic people, hari ini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidang psikologi dan juga merupakan lulusan dari psikologi UGM angkatan tahun 1984. Dia adalah Mbak Anissa Cahyaningrum. Ayo langsung saja kita sapa Mbak Anissa Cahyaningrum. Halo, apa kabar Mbak Anissa? Alhamdulillah sehat, Mbak Laila juga sehat. Alhamdulillah baik-baik aja. Mbak Anissa senang sekali bisa ketemu lagi dengan Mbak Anissa ya. Dan kita menyambung episode sebelumnya tentang anger management at workplace. Dan memang banyak sekali komen dari para audiens, dari netizen, mereka meminta ada sambungan topik. Sangat terkait ya. Ya, sangat terkait dengan betul, apalagi dengan mental health ya. Sekarang memang banyak dibicarakan ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Mbak Anissa bisa cerita lagi nih, apa sih kesibukannya sekarang? Terima kasih. Saya sehari-hari bekerja di sebuah usaha kuliner, saya ngantor di sana. Dan selain itu saya juga ada aktivitas sosial di beberapa komunitas yang memberikan edukasi di masyarakat tentang kesehatan mental. Luar biasa. Memang isu mengenai kesehatan mental itu seperti tidak ada habis-habisnya. Iya, betul. Ya. Nah, istilah toxic people ya. Sekarang ini kan kita sering ya mendengar atau bahkan mungkin ada orang yang sering memberikan komen, toxic lu gitu. Ya. Tentunya ini tidak sembarangan ya kalau kita ingin menjudge seseorang toksik atau wah ternyata lingkungan saya mungkin toksik. Nah, sebetulnya dari pemahaman dari psikologi atau mungkin dari pendapat Mbak Anissa sendiri, apa sih definisi batasan kita mengenai toxic people? Iya, betul. Kalau ngelihat istilahnya Mbak Laila ya, toksik gitu ya. Dulu dipakainya ini di medis ya, toksik itu kan racun ya. Betul. Artinya kalau kita kemasukan racun itu masuk ke tubuh kita akan bermasalah, kita akan sakit dan sebagainya. Nah, ternyata dengan berkembangnya teknologi dan berkembangnya keilmuan, tiba-tiba
toxic ini dipakai untuk keterkaitan dengan kesehatan mental. Jadi ada orang yang dianggap seperti racun dalam aktivitas sehari-hari, dalam hubungan interpersonal dengan orang lain. Jadi toxic di sini kaitannya dengan siapa orang ini berinteraksi. Orang lain merasa seperti apa ketika bertemu dengan dia. Jadi karena kaitannya dengan berinteraksi, maka toxic people ini adalah orang yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bahkan bisa menjadi sakit secara mental. Seperti itu gambarannya orang yang toxic itu nggak nyaman, makanya jangan-jangan deket dia nanti kamu jadi masalah gitu ya. Nah iya benar. Betul. Jadi orang yang mengganggu lah gampangnya begitu. Kalau ada teman, misal teman kantor atau mungkin pasangan kita gitu ya, kalau bicara tentang pribadi, kehidupan pribadi, itu mungkin suka mengeluh atau sedikit-sedikit komplain atau sedikit-sedikit kayak curhat atau apa. Apakah itu sudah bisa dikategorikan sebagai kecenderungan toksik gitu, Mbak Anissa? Jadi karena toksik itu terkait dengan orang lain yang merasakannya, berarti menjadi sangat subjektif. Bisa jadi subjektif karena bisa saja orang yang menganggap dia toksik tapi orang lain enggak, bisa juga. Iya, betul. Tapi secara umum memang orang-orang yang membuat orang lain gak nyaman dalam pembicaraan, dia menguasai. Nah hal-hal yang seperti itu, apalagi juga tadi yang dicontohkan Mbak Laila, orangnya mengeluh terus, betul. di tengah Iya, tapi mungkin bisa jadi ada orang yang nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi toksik itu sangat terkait secara subjektif juga bagaimana orang merasakannya ketika berinteraksi. Tapi juga ada batasan-batasan di mana membuat sebagian orang nggak nyaman, ya itulah toksik, Mas. Kalau dalam kaitan dalam psikologi itu sendiri ya, memang kita kenal juga apa yang disebut dengan istilah NPD gitu ya, Narcissistic Personality Disorder. Apakah ini juga ada kaitannya dengan konsep toksik itu tadi? Apakah NPD itu selalu toksik ataukah toksik itu selalu NPD? Iya, gimana itu Mbak Anissa? Banyak ya kerancuan di situ ya. Betul. Benar. Jadi kalau disebut NPD itu kan disorder itu udah gangguan, gangguan kepribadian yang tipenya narsistik. Jadi kalau disebut gangguan maka berarti kondisinya sudah sangat parah tentunya ya, sudah mengganggu baik orangnya maupun orang lain. Maka ya hampir bisa dikatakan orang lain merasa tidak nyaman, maka dia disebut sebagai orang toksik. Tapi orang toksik belum tentu NPD. Mungkin bisa hal-hal yang lain ya. Betul. Ada kondisi gangguan-gangguan yang lain yang membuat orang juga nggak nyaman ya. Tapi belum tentu NPD. Ya, nah NPD. Tapi NPD itu sendiri kan juga jenisnya banyak ya. Ada beberapa ya yang mungkin perlu dikenali juga. Ada yang misalnya jenis yang pertama, kedua, overt dan covert. Orangnya yang pertama itu yang benar-benar kelihatan, yang terbuka banget, atau ada yang terselubung, yang covert. Yang terbuka banget ini yang benar-benar nyata terlihat. Jadi kalau NPD itu kan begini, dia sebuah gangguan kepribadian yang menunjukkan bahwa pikirannya itu memikirkan sesuatu bahwa dirinya itu hebat. Dirinya perlu dilihat, fantasinya menjadi orang yang paling top gitu, sehingga orang lain harus menghormati dia. Orang lain tidak boleh menyela, tidak boleh mengganggu dia bahwa dia hebat begitu. Itu nyata-nyata terlihat, itu yang overt, yang benar-benar jenis yang terbuka, yang kelihatan ya. Dia juga nggak empati, nggak punya empati. Nah, yang terselubung ini, yang covert ini, yang seringkali mungkin terlihat introvert. Kalau tadi terlihat ekstrovert, benar-benar nyata terlihat. Nah, ada juga yang introvert yang mungkin silent treatment gitu ya, nggak mau lagi diemin gitu ya, silent treatment diemin gitu, atau tiba-tiba keluar dari grup WA gitu, atau tiba-tiba blokir gitu. Atau juga yang covert ini yang playing victim, menganggap orang lain tuh yang NPD, saya jadi korbannya gitu ya. Nah, ada juga yang tipe antagonis. Antagonis ini orangnya arogan gitu ya, ingin bersaing terus dengan orang lain dan menunjukkan aku hebat. Orang lain perlu tahu aku menang, aku hebat, aku kaya, aku cantik, aku ganteng gitu. Nah, ada juga tipe lain komunal. Komunal itu orangnya ingin berinteraksi dengan orang lain,
lalu menunjukkan kepedulian seolah-olahnya. Misalnya nih kalau zaman medsos ya sekarang, Iya. dia menyumbangkan sesuatu, dia peduli pada orang, tapi sebetulnya tujuannya untuk meningkatkan kualitas dirinya gitu ya. Sepertinya memberikan pujian. Jadi seperti external validation gitu. Iya, betul. Jadi dia ingin mendapatkan validasi. Pada umumnya NPD itu begitu, poinnya justru di situ. Nah, yang terakhir ini yang paling berbahaya, yang tipe ganas. Wow, ada lagi. Jadi ini benar-benar agresif perilakunya. Kalau perlu mukul, kalau kesel sama orang, kalau nggak diperhatikan. Nah, cirinya orang NPD itu pengen diperhatikan, ya pengen dipuji gitu, nggak mau peduli sama orang lain, nggak mau minta maaf, nggak mau terlihat salah, nggak boleh salah dianya. Nah, kalau yang tipe yang terakhir ini bahkan kadang antisosial gitu ya, nggak peduli dengan aturan-aturan, pokoknya dia nampak di atas gitu. Jadi mungkin tipe terakhir ini ya, tipe ganas itu tadi ya. Yang mungkin sudah toksik juga ya. Kalau kita kembali ke topik toksiknya gitu. Walaupun tipe-tipe yang lain juga bisa toksik sebagai orang-orang tertentu merasa udah nggak nyaman gitu ya. Dengan yang terselubung tadi misalnya dengan silent treatment, ya kalau tadi Mbak Laila bilang, aduh dengan pasangan silent treatment gitu kan. Betul. Udah sampai berapa hari di chatnya udah ada toxic banget nih pasangan gue. Nah, ada orang yang merasa seperti itu gitu. Jadi berbeda ya ketika silent treatment itu diberikan atau mungkin hanya karena mungkin pasangan kita pendiam misal. Nah, iya. Itu yang perlu dilihat beda ya. Oke, menarik sekali tadi Mbak Nisa menjelaskan ada tipe-tipe tertentu juga ya untuk NPD itu sendiri. Nah, kembali ke toksik itu tadi, sebetulnya apakah toksik itu adalah merupakan katakanlah bawaan gitu ya dari lahir, ataukah itu karena ada semacam trauma atau pengalaman hidup atau lingkungan? Gimana gitu Mbak Nisa? Iya, memang penyebabnya kalau khusus yang misalnya NPD ya, NPD yang paling kuat sebagai kondisi toksik seseorang. Dia melakukan sesuatu dengan sangat kuat. Artinya kalau itu menjadi sesuatu yang potensial di dalam dirinya, itu genetis. Ya, bisa jadi orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan. Nah, itu berpotensi, berisiko mengalami juga gangguan kejiwaan, salah satunya menjadi orang NPD yang akhirnya menjadi toksik bagi orang lain ya. Jadi salah satu sumber itu adalah genetis, tapi bisa juga karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Laila tadi, yaitu tentang kondisi sosial. Jadi kan sebetulnya setiap gangguan psikologis itu kan tidak hanya satu faktor sebabnya, bisa multifaktor ya, tadi genetis itu biologisnya, bisa juga psikologis, ada juga sosial. Terkait dengan pola asuh. Beneran, memang ini banyak terjadi. Pola asuh yang misalnya sering mengkritik, orang tua yang sering mengkritik. Nah, kamu salah, kamu harus begini gitu ya. Apalagi yang menuntut keberhasilan sangat kuat, aduh kamu harus juara gitu ya. Jadi seolah-olah fantasi tentang kehebatan itu terobsesi terus di kepalanya. Juga anak-anak yang diasuh dengan neglektif, yang ditolak. Nah, ingin menunjukkan dia pada akhirnya setelah dewasa, ingin menunjukkan bahwa aku hebat, aku nggak seperti aku layak seperti dicintai gitu ya. Nah, itu ada untuk periode tertentu usia anak tersebut dari ada awal. periode, betul dari awal. Dari awal, iya, kalau kita mau pakai teorinya psikososial itu bahkan dari sejak lahir, sejak nangis, itu bagaimana respon orang tuanya. Apakah dia membiarkan saja, ternyata itu berdampak pada trust dia terhadap orang lain, trust dia pada diri sendiri. Jadi sejak awal nih kaitannya dengan NPD. Kemudian anak yang terlalu sering dipuji. Jadi seolah-olah di atas langit. Iya, jadi seakan-akan dia merasa kayak jadi dipuji itu harus. Nah, makanya dia kalau tadi yang ditolak, dikritik terus itu kebutuhan untuk dipuji karena dia tidak dapat. Kalau ini udah dapat dan dia harus dapat. Nah, itulah tadi formulasi kenapa orang sampai menjadi toksik, khususnya yang NPD. Selain genetis juga karena pola asuh bisa juga. Jadi memang tergantung faktor-faktor itu tadi ya, semuanya bisa berperan. Bayangkan Mbak Laila, sudah ada secara genetis orang tuanya menurunkan itu punya
punya gangguan kejiwaan, lalu dia asuh pula dengan cara yang begitu juga gitu. Jadi akan berbeda tuh, orang tuanya memberikan secara genetis tapi kemudian diasuh secara positif oleh orang lain. Nah, mungkin bisa jadi yang secara potensial dia miliki tadi tidak muncul, tapi ini menjadi semakin lengkap lah kondisi gangguan psikologisnya ketika diasuh oleh orang yang punya riwayat gangguan. Karena pola asuh itu tadi sangat berperan gitu ya dalam pembentukan. Betul. Apalagi mungkin ketika anak masih kecil ya, katakanlah otaknya belum cukup kritis gitu ya. Nah, iya. Untuk dia hanya itu. Betul, dia hanya melihat apa yang dilakukan orang tuanya, yang dikatakan orang tuanya gitu. Hanya itu saja. Setelah dia dewasa dia baru mengkritisi, kemudian loh kenapa begini? Oh iya, memang aku perlu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, menarik sekali nih Mbak Anissa. Nah sekarang kalau misalnya kita untuk bisa membekali diri kita sendiri gitu, ada semacam awareness. Adakah tanda-tanda atau red flag gitu ya bagi kita sendiri kalau misalnya kita tahu oh jangan-jangan orang ini toksik atau ini NPD gitu? Bisa pertama kali ketemu ya misalnya. Iya gitu. Iya. Mereka menguasai pembicaraan. Menguasai pembicaraan, dia nggak suka dipotong. Jadi selalu ingin menjadi pusat. Iya, dia harus perhatian gitu dia ya. tidak punya keinginan untuk bertanya tentang orang lain. Jadi kalau kita ngobrol begini ya, baru kenal misalnya gitu, Mbak Lela bertanya, Mbak Anissa apa kabar, kerja di mana? Saya juga bertanya Mbak Lela gimana gitu kan. Nah, orang-orang yang toksik ya juga yang NPD ini mungkin bisa jadi 10 menit pertama itu dia ceritakan tentang dirinya sendiri. Dia bertanya orang yang sedang diajak bicara. Nah itu sudah ya, apalagi dia menyela dan sebagainya, itu sudah menjadi pertanda ya. Nah, tinggal kita sendiri, kita mau melanjutkan atau tidak gitu. Jadi mungkin faktor utama untuk menilainya itu sendiri kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Karena kadang-kadang tadi kan Mbak Anissa juga sempat mengatakan ada yang disebut dengan covert narcissistic ya, atau yang play victim, kemudian tidak kelihatan banget gitu ya, seperti narsistik. Ya, selain itu tadi gimana caranya untuk mengenali adakah kayak microsign atau tanda-tanda halus gitu? Karena biasanya orang narsistik itu memang charming gitu ya, pintar ngomong gitu ya. Mungkin ada lagi tanda-tanda lain yang bisa dicermati. Benar, kalau tadi Mbak Lela menanyakan tentang microsign ya, tanda-tanda kecil yang ini justru menjadi sulit ya. Kalau misalnya pertama kenal, kita tahu dia red flag apa enggak gitu ya, apalagi dia charming gitu. Nah yang berbahaya nggak bisa ngelihat microsign itu adalah kalau kita ketemu orang, kita sendiri jatuh cinta sama dia. Betul banget. Karena kalau udah jatuh cinta, logika udah gak jalan. Itu gak peka. Iya, peka bahwa dia sebetulnya ada sesuatu yang negatif yang kita waspadai. Nah, apalagi kalau Mbak Lela tadi bilang orangnya charming. Kalau dua-duanya saling tertarik, maka orang yang NPD ini, yang toxic ini bisa jadi dia love bombing. Memberikan sesuatu yang luar biasa, yang perhatian, dia cinta banget, perhatiannya gede banget. Nah ini yang harus menjadi kewaspadaan ya. Seringkali itu tadi bahayanya kalau kita sendiri senang. Kalau kita nggak, kita dalam kondisi netral aja, kita bisa berpikir jernih ya. Tapi kalau kita senang banget, malah justru happy dong dalam dapat love bombing gitu kan, senang banget. Nah ada patokan-patokan yang bisa kita waspadai ya, kita mesti sadar. Yang seringkali kalau orang lagi jatuh cinta nggak menyadari itu. Jadi seberapa banyak sih perhatian ini masuk akal nggak sih gitu, kok tiba-tiba baru kenal sehari gitu udah kasih hadiah banyak gitu. Itu kan kalau secara logika belum nyampe ke situ dong gitu ya. Atau yang baru 1-2 hari kenal itu nelpon sampai jam 2 pagi misalnya gitu. Nah ini love bombing. Jadi yang benar-benar bertubi-tubi memberikan ini yang mesti waspada. Dimana yang berbahaya adalah kalau kita sendiri emang suka jadi happy banget. Nah baru menyadari itu adalah jerat, sebetulnya jerat bagi orang toksik untuk supaya dia mendekat ke kita, mau dekat sama kita. Nanti kalau begitu terperangkap, nah disitulah tekanan-tekanan bisa dia lakukan gitu. Waduh, jadi memang selalu harus ada kesadaran atau awareness ya dari diri kita sendiri. Dan untuk refleksi ulang, apakah ini merupakan tanda-tanda atau microsign itu sendiri, atau memang tulus, betul? Kan kadang-kadang kan kita juga suka bingung sendiri ya, ketika orang terlalu baik atau... Yang tidak boleh lupa adalah selain kita peka pada hal yang disampaikan Mbak Lela tadi juga,
kita juga merespon apa yang disampaikan orang di sekitar kita. Iya betul. Nah, jangan-jangan orang-orang di sekitar kita sudah ngingetin gitu. Nah, ini yang seringkali kita kan tutup. Iya betul. Lagi kalau udah jatuh cinta gitu ya. Betul. Dengan love bombing itu jadi tadi. Kita perlu ya dengar gitu, misalnya orang tua kita atau sahabat kita, bener kok lu deket sama dia gitu ya. Orangnya kayak gini. Nah, kalau ada itu sudah tanda-tanda juga kok orang lain mempertanyakan, ini ada apa dengan saya kok begitu nurutnya, misalnya gitu. Nah, selain peka pada diri sendiri juga apa yang dikatakan orang di sekitar kita, circle terdekat. Kalau kita balikan ke dalam lingkungan sebuah kantor gitu ya, kan kadang-kadang ada juga teman kantor atau teman sejawat yang mungkin curhat gitu ya, gitu. Nah, kadang-kadang curhat itu sendiri itu juga kan frekuensinya negatif atau vibe-nya negatif ya. Karena kadang-kadang bisa membuat kita juga sendiri merasa menjadi tanda petik stres sendiri gitu ya. Nah, bagaimanakah kita itu bisa membedakan ketika ada orang yang curhat dengan kita karena betul-betul ingin meminta pendapat atau saran, atau dengan orang yang curhat karena sekedar toksik itu tadi tuh Mbak Nisa. Iya, betul. Tentu itu dua fenomena itu kita temui ya, bisa betul, jadi ya. Yang perbedaan yang paling utama itu pada energinya. Energi mereka ya, itu berbeda. Orang yang toksik, yang khususnya misalnya NPD, itu energinya cukup kuat walaupun dia bisa nangis ya, ceritanya itu, curhatnya itu. Tapi ada kekuatan dalam dirinya. Karena apa? Kenapa ada kekuatan? Karena dia punya tujuan, dia punya intention, niatnya itu ya beda ya. Juga pengen tetap dihargai, dilihat hebat juga meskipun nangis, bisa jadi yang cover tadi, ya, atau yang komunal, dia pengen menunjukkan bahwa orang yang diajak bicara menilai dia tetap orang yang hebat. Nah, bedanya dengan orang yang depresi yang benar-benar curhat membutuhkan bantuan, itu energinya sangat lemah. Orang depresi itu boro-boro ngobrol, ceritain. Orang depresi itu seringkali, aku harus mulai dari mana ya? Biasanya itu kalimat pertama yang ngomong. Boro-boro itu ya kadang-kadang belum bisa ngomong. Untuk bangun dari tempat tidur aja berat. Udah gak ada energi. Gak ada energi. Untuk menceritakan pun belum tentu kronologis. Jadi di situ kita bisa membedakan ini teman kita benar-benar butuh bantuan atau tidak. Itu kelihatan dari ekspresinya, dari energinya, dari frekuensinya, seberapa sering dia menyampaikan hal itu. Kalau kita terlalu lama berada dalam lingkungan yang mungkin ini seringkali kita hadapi dalam kasus sehari-hari ya. Mungkin berada dalam lingkungan keluarga, katakanlah keluarga itu toksik gitu ya. Kemudian sering banyak ada silent treatment atau gaslighting gitu ya, atau abuse, atau bahkan dalam lingkungan kerja atau lingkungan kantor, di mana mungkin terpaksa kita harus sering berhubungan betul dengan kawan kantor kita gitu. Bagaimana cara atau menanggulanginya itu Mbak Nisa? Iya, berdampak ya memang ya. Betul, dampaknya memang banget. Berdampak banget bahwa sehari-hari loh kita berinteraksi dengan mereka, dengan pasangan, dengan pimpinan gitu ya, bahwa itu akan berdampak pasti. Dan dampak yang paling berat itu di kondisi psikologisnya. Jadi yang paling banyak adalah mengalami depresi ya, mengalami kecemasan, mengalami peristiwa traumatis gitu. Jadi mesti peka pada gejala-gejala pada diri kita sendiri. Apakah gejala kita ini menunjukkan kondisi yang sudah mengarah ke depresi atau tidak ya. Jadi kita menjadi bekerja atau berinteraksi di rumah ini seperti biasanya atau enggak, atau kita jadi enggak fokus, kan ciri-cirinya begitu kalau kita sudah terganggu ya atau mengalami masalah secara kejiwaan. Enggak bisa kerja dengan fokus, enggak bisa maksimal mengerjakan pekerjaan kantor maupun pekerjaan rumah gitu ya. Nah, kita harus peka di situ kalau memang kita harus berkunjung atau ke profesional atau ke teman dulu deh misalnya ya. Langkah-langkahnya kita curhat dulu ke teman gitu kalau merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan keluarga, pasangan maupun dengan pimpinan. Dalam konteks hubungan relationship gitu ya Mbak Nisa. Kadang-kadang kan misalnya nih kita punya pasangan, kemudian setiap kali si istri misalnya gitu ya mau curhat gitu,
ada masalah apa gitu. Nah, kadang-kadang kan sang suami itu mungkin memberikan pernyataan yang membuat sang istri itu menjadi meragukan validasi perasaannya sendiri. Kayak misalnya, ah kamu lebay deh, ah kamu kebanyakan sentimen banget sih, sensitif amat sih gitu. Nah bagaimana itu? Jadi pada akhirnya kan kita sendiri meragukan, apakah ini aku yang terlalu sensitif atau gimana itu Mbak Anissa? Betul, itu cirinya orang NPD memang manipulatif seperti memang begitu ya. Jadi itu sengaja dibuat supaya dia tidak disalahkan. Jadi kalau ketika tadi istri mengeluh pengen curhat apa kayak jangan gitu dong, aku pengennya gini-gini lah kamu sendiri gitu ya. Dalam kasus-kasus tertentu ya yang mungkin agak berat, misalnya perselingkuhan. Suami disalahin gitu ya, suaminya selingkuh disalahin sama istrinya. Ketahuan gitu ya, kemudian disampaikan bahwa gini, menemukan bukti ini. Suami yang NPD nggak mau dong disalahin. Jadi pada saat istrinya mengatakan seperti itu, dia bisa manipulated dengan membalikkan. Lah kamu sendiri gimana? Kamu nggak pernah merhatiin aku. Waktu kamu habis untuk teman-teman kamu, untuk kerjaan kamu, ya jangan salahin aku dong. Nah itu memang seperti itu kondisinya, itu cirinya seperti itu. Nah ini yang perlu strategi memang ya. Jadi mereka tidak mau disalahkan, itu yang penting. Itu poinnya ya. Jadi kalau mau menunjukkan kesalahan dia ya harus dengan cara bukti-bukti yang jelas. Dia tidak menekan dia, semakin dia menekan dia semakin menekan balik gitu ya. Jadi itu kayak nggak ada habisnya gitu ya, lingkaran setan ya. Lingkaran setan. Jadi itu memang sangat tidak beruntungnya ya memiliki pasangan yang NPD, memang betul seperti itu. Jadi memang perlu kekuatan mental yang lebih tinggi lagi. Terlebih lagi ketika katakanlah sang korban akhirnya meragukan dirinya sendiri. Siapa ini yang sebetulnya bermasalah? Apakah dirinya atau memang pasangannya gitu. Jadi itu tadi kemudian yang tadinya stigma itu diberikan oleh orang lain, akhirnya dia mulai berpikir jangan-jangan benar. Iya betul. Itu akhirnya menjadi self stigma. Makanya itu kemudian yang membuat seseorang menjadi depresi di situ. Langkah awalnya dari situ gitu ya. Oh iya ya, jangan-jangan aku memang istri yang tidak baik ya. Istri yang gak bisa ngurusin suami ya. Aku memang istri yang bodoh ya. Nah ini dia, kemudian dia mengalami depresi, makanya berbahayanya kalau itu terus-menerus terjadi. Sehingga pasangan merasa tertekan atau kadang-kadang ada yang menganggap ya sudah memang seperti inilah seorang istri. Nah itu yang lebih berbahaya lagi, dia berkubang di dalam rumah yang seperti itu. Dan sang pasangan yang NPD ini merasa mendapat fuel, mendapat bahan bakar, makanan. Betul. Iya dia adalah orang yang tepat bagiku untuk menunjukkan bahwa aku hebat. Dia layak untuk ditekan. Betul. Gitu. Nah kalau era sekarang ini kan memang era digital ya. Dan memang kadang-kadang orang tuh memberikan komen gitu ya. Kayak termasuk body shaming atau cyberbullying gitu ya. Dan dalam konteks digital seperti itu, kadang-kadang kita juga sulit ya untuk menghindari, betul? Karena kan kadang-kadang kolom komen terbuka itu mungkin orang bisa saja memberikan kritikan atau komen yang niatnya memang untuk membuat korban gitu ya merasa kecil atau jadinya meragukan dirinya sendiri. Nah, menurut pendapat Mbak Anissa, dampak seperti ini kelihatannya juga akan sulit untuk dihindari. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan? Iya. Bedanya ya kalau kita ngomong sama pasangan, kemudian direspon negatif misalnya, ya udah kita berhadapan dengan beliau. Dengan bos, kita juga berhadapan dengan, nah kalau di media sosial beratnya di situ ya, kita mau ngomong sama siapa, tapi yang komen di luar kendali kita, banyak banget yang komen. Makanya tadi sampai ada body shaming dan sebagainya. Nah, yang paling sering saya sarankan itu adalah kita memang harus hati-hati untuk posting ya. Karena berisiko mendapatkan komentar-komentar negatif. Betul. Jadi banyak nih kami dari aktivis kesehatan mental memang memberi peluang, membuka kesempatan orang curhat. Karena banyak orang yang gak berani speak up sebetulnya. Betul. Nah ketika speak up tapi di medsos dengan setting publik. Nah ini yang berisiko. Jadi kami kalau di komunitas kesehatan mental itu
mempunyai ruang tertutup, ruang khusus untuk curhat. Itu jauh lebih baik di komunitas-komunitas yang khusus yang bisa dia sampaikan, di mana orang-orang yang ada di komunitas itu sudah mendapatkan pembelajaran untuk bagaimana cara merespon, tidak ngejudge, tidak body shaming dan sebagainya. Nah, itu dibolehkan. Jadi keinginan kita untuk memberi kesempatan orang untuk speak up itu boleh ya, speak up, tapi di ruang khusus ya, walaupun itu di medsos, tapi medsos yang terkunci untuk kelompok tertentu, sehingga tidak memberi peluang untuk secara publik yang dari mana-mana ya. Netizen itu kalau memberikan respon kan bisa dari mana-mana. Kadang ada kasus tertentu saya sering baca itu netizen bilangnya, akunnya yang mana, gue mesti silaturahim gitu kan gitu. Istilah ini khusus jadi betul-betul sangat benar-benar dia berniat ya? Untuk kadang-kadang kalau misalnya ada kasus yang public figure ya, dia ingin silaturahim tadi, ingin ngejudge macam-macam dan sebagainya. Nah, itulah ya, itu posting sendiri. Nah, apalagi kalau sebuah berita yang memang sudah muncul di permukaan, nah itu lebih berat lagi untuk menerima orang-orang toksik yang akan menekan kita gitu. Jadi kalau kaitannya dengan medsos itu tadi mungkin lebih sulit ya Mbak Nisa ya. Betul. Kita itu sudah di luar kendali. Jadi kalau kita memang ingin menjadi lebih sehat, kalau kita menghadapi situasi yang berat seperti itu, ya udah close aja dulu. Settingnya, komennya di close dulu gitu ya. Paling tidak untuk menenangkan diri dulu supaya tidak, karena selain menimbulkan depresi tadi juga kecemasan. Jadi begitu baca komen, kita bayangin ya, kita tampil di media sosial lalu ada komentar-komentar itu udah pasti ngefek banget tuh ya. Betul. Kecemasannya muncul. Nah, kalau ada orang yang mengalami gangguan secara psikologis, bisa juga panic attack. Iya, betul. Ya, ada serangan panik. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi ketika menghadapi komen-komen di media sosial. Nah, kalau misalnya kan banyak tuh salah satu strategi misalnya, hati-hati loh, jaga jarak, jangan deket-deket sama toksik gitu. Cuman memang dalam realitinya, misalnya ternyata di keluarga dekat kita ada yang toksik, atau misalnya kita sudah terlanjur kerja dengan nyaman di sebuah kantor, ternyata bos kita kelihatannya toksik. Ya, bagaimana nih? Adakah semacam strategi gitu ya, atau tips dari Mbak Anissa sendiri? Karena kan di sisi lain mungkin kita kan nggak bisa langsung begitu saja gitu ya meninggalkan toksik orang tersebut. Gimana Mbak Anissa? Poin pentingnya kan di boundaries ya, batasan-batasan. Jadi benar ya, banyak yang menyarankan seperti itu ya. Jaga jarak, tapi gimana nih? Gimana? Tiap hari ketemu. Oh iya, betul. Jadi boundaries itu sebetulnya ada 3 hal paling tidak. Secara fisik ya, artinya kekuatan kita. Kalau misalnya disuruh lembur gitu ya, disuruh ngerjain tugas-tugas yang lebih lama dari biasanya gitu ya, lebih berat, bukan job desk kita gitu ya. Secara fisik bagaimana? Atau secara emosional, batasannya gitu ya. Kalau sudah mulai drama gitu, kita harus membatasi diri. Termasuk juga boundaries itu selain fisik, emosional juga waktu. Ya, kita memang harus tegas menyampaikan waktu-waktu yang kita ditugasi kalau di kantor ya, di tempat kerja, waktu-waktu yang ditugasi untuk kita ini sampai jam berapa nih ngerjainnya, beban ini seberapa berat iya, ya. Betul. Jadi boundaries itu terkait dengan fisik, emosional dan waktu. Nah, cuman ini nih yang ingin saya berikan contohnya ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbeda dalam meniti karir misalnya ya. Maksudnya adalah kita perlu membedakan antara bos yang toksik beneran dengan kondisi tadi yang memberikan tugas-tugas banyak, kerja lembur dan sebagainya, dengan bos yang memang punya visi yang baik tentang kita. Jadi bayangkan begini, Mbak Laila jadi seorang manajer di satu cabang gitu ya, misalnya ya, satu cabang perusahaan. Di bawahnya Mbak Laila ada supervisor misalnya, ada tim di bawahnya lagi gitu ya. Tiba-tiba Mbak Laila dipanggil oleh pimpinan yang tertinggi, oke Ibu Laila, dalam waktu dekat Ibu Laila akan saya pindahkan ke cabang yang lebih besar. Tugasnya tentu lebih banyak gitu kan misalnya gitu ya.
Nah, dari misalnya Mbak Lela punya 5 orang supervisor di bawah Mbak Lela. Dari 5 orang timnya Mbak Lela itu mana nih yang kira-kira bisa gantiin Mbak Lela sementara di tim Mbak Lela? Mbak Lela akan memilih orang yang seperti apa? Apakah Mbak Lela memilih orang yang Pak, wah ini kerjaan ini bukan kerjaan saya Pak. Ibu jangan dibebankan ke saya dong. Ibu kok nama-namain kerjaan sih? Gitu ya. Atau Mbak Lela juga milih orang yang misalnya, Pak ini udah jam 4:30, Ibu jam 4:30 nih Bu. Ini Bu baru ngasih tugas jam segini, ini berarti saya lembur atau gimana Bu? Ada uang lemburnya nggak? Mbak Lela akan memilih orang calon pengganti Mbak Lela orang yang seperti itu kah? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi ini yang perlu membedakan bahwa ada boundaries yang benar-benar orang tersebut memang toksik. Tapi kalau pimpinan kita itu memberikan peluang, ini yang sering kali lupa. Banyak dia Gen Z yang nggak mau diberi beban lebih. Betul. Jadi kerjaan dia dong, masa gue yang ngerjain, itu bos gue malah lelai enak aja. Dia tidak tahu bahwa untuk memilih calon-calon leader baru itu justru berawal dari ketika dia mendapatkan tugas baru yang dia bisa lakukan. Jadi misalnya ada contoh orang admin gitu ya, yang tugasnya itu cuman ngetik-ngetik dikit, fotokopi gitu ya misalnya. Data misalnya gitu ya. Lalu tiba-tiba orang yang biasa mendesain PPT misalnya bikin untuk presentasi nggak masuk nih. Kamu bisa nyobain nggak? Bisa ngerjain nggak? Enggak Bu, itu bukan kerjain saya. Atau dia mau nyoba. Nah dari situ kan kita bisa akan tahu, oh ini anak punya kelebihan mengerjakan sesuatu. Itulah yang akan kita pilih ya kalau kita akan mengambil orang yang akan jadi leader nantinya. Nah ini yang harus dibedakan pada saat kita buat boundaries. Jadi jangan sampai kita kehilangan peluang untuk meniti karir lebih tinggi hanya karena kita nganggep bos kita toksik. Karena dia memberikan tugas yang lebih. Jadi ini yang seringkali saya sampaikan, benar-benar pastikan dulu kalau mau bikin boundaries, nggak mau ngerjain bukan tugas kita, itu bosnya memang seringkali seperti itu tanpa apresiasi ya. Tapi kita perlu peka bahwa ada pimpinan yang memang seolah-olah seperti menguji, nih anak bisa nggak sih dinaikkan pangkatnya gitu ya, derajatnya dinaikkan tapi diberi tugas sedikit. Justru di situ kan kalau seperti yang contoh yang saya berikan tadi, Mbak Lela akan milih siapa? Orang yang ya baik Ibu saya coba ya bikin PPT ya gitu ya. Oh ya misalnya menyampaikan boundaries itu kalau misalnya toh jamnya udah habis kerjanya, ya Ibu ini kira-kira akan selesai misalnya 2 jam Ibu. Berarti kalau sekarang jam 4 misalnya, nanti berarti setelah jam 5 masih saya lanjutkan atau besok pagi Ibu saya kerjakan. Nah itu kan beda. Itu lebih bijaksana, lebih wise gitu ya. Nah itu boundaries yang benar-benar kita perhatikan, oh Ibu ini memberi peluang ke saya loh, ngasih tugas itu bukan orang yang toksik. Ibu Laila bukan orang yang toksik yang membebani terus kerjaan. Nah itu. Kalau dalam kehidupan dalam contoh reality praktisnya ya, kadang-kadang kan katakanlah ketika kita sudah terperangkap dalam sebuah hubungan yang toksik gitu ya, baik dalam lingkungan kerja atau dalam personal relationship mungkin dengan partner gitu ya, atau dengan keluarga. Nah biasanya yang terkait korban itu akan banyak mengalami pertimbangan, apakah saya harus keluar atau harus stay atau tinggal dalam relationship tersebut. Adakah saran dari Mbak Nisa untuk langkah-langkah yang harus dipelajari dulu sebelum akhirnya beliau atau korban ini mengambil keputusan terakhir gitu? Betul. Benar. Galau paling galonya. Paling galau. Itu benar ya. Kalau menghadapi kondisi yang toksik itu di perusahaan nih mau resign apa lanjut ya gitu kan. Iya betul. Kalau dengan pasangan ini kita mesti pisah atau tetap mempertahankan rumah tangga ya. Kalau di perusahaan kita sudah merasakan udah bukan hanya bosnya aja nih yang toksik, lingkungannya juga misalnya gitu ya. Satu hal yang paling utama adalah jangan buru-buru resign. Kalau resign boleh aja keputusan akhirnya seperti itu, tapi jangan buru-buru resign. Yang pertama ya harus ada strateginya, jangan sampai kita resign apalagi kita yang sebagai sumber nafkah utama di keluarga misalnya ya. Kalau kita kehilangan pekerjaan ini terus bagaimana kehidupan keluarga kita? Nah ini yang harus, jadi saya lebih menyarankan kalau toh kita memang mau resign, kita harus siap dengan pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang baru ini yang harus paling tidak kita sudah punya gambaran. Nah makanya tadi kalau saya bilang
kita perlu melihat bos kita itu toksik apa enggak. Kaitannya itu dengan bagaimana respon kita pada saat orang atau pimpinan itu melakukan segala upaya yang menekan kita. Jadi bos marahin kita, bikin jengkel kita, itu kita fokus pada kualitas diri. Artinya apa? Ini kaitannya dengan kalau mau resign. Jadi saya sering mewawancarai orang yang mau bekerja tapi sudah bekerja di tempat lain. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu, Gen Z banyak banget yang ngomong kayak, aduh, saya resign Bu dari sana soalnya, aduh bos saya itu toksik banget gitu ya ceritanya. Apa yang dia lakukan? Saya tanya gitu kan, beliau melakukan apa? Ya pokoknya menekan, suruh ngerjain ini banyak-banyak. Lalu apa yang Mbak lakukan? Saya tanya gitu. Ya udah saya sebel dong, saya serang dong, begini-begini. Nah, dia memilih konfrontasi itu deh, konfront langsung. Apa yang akan diputuskan oleh orang yang akan nerima pekerja ini kalau dia kondisinya seperti itu? Maka fokuslah pada kualitas diri, fokuslah pada portofolio diri. Jadi pada akhirnya kalau kita mau resign, kita akan ditanya dalam wawancara kerja berikutnya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda miliki, apa yang sudah Anda kerjakan di sana yang hebat sehingga Anda layak untuk mengkonfrontir bos Anda yang Anda anggap toksik. Jadi kalau kita hanya sibuk menyalahkan pimpinan, maka pada saat kita memutuskan resign, akan dinilai seperti apa oleh pimpinan baru. Jadi yang penting adalah portofolio kita. Kalau tuh ada bos yang toksik seperti ini, oke, yang penting aku belajar. Oke, aku akan pelajari hal-hal baru di sini, cara marketingnya gimana sih, gini. Jadi pada saat kita mendapatkan pekerjaan baru, kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita lakukan di sana secara baik. Karena itulah penilaian orang untuk dapat kerjaan baru. Nah, itu tadi ya. Jadi siap-siapnya harus setidaknya kalau langkah pertimbangannya mau resign apa enggak, berarti ya paling enggak siap-siap dong untuk siap-siap pekerjaan baru. Kita membawa diri dengan membawa diri sebagai orang yang layak untuk diterima di tempat kerja yang baru, bukan orang yang ngomel-ngomel tentang bos yang lama gitu loh. Nah, selain itu juga mengikuti peraturan yang ada di kantor dong. Misalnya ada 1 month notice ya, 1 bulan sebelum resign ya harus mengajukan itu, ikuti saja tata tertibnya semuanya itu. Kalau memang hal ini sudah nggak mungkin lagi bisa ditolerir orang yang ada di kantor ini. Gitu ya. Tapi kalau selama masih belum ada kerjaan lain, ya diterima dulu, dijalanin dulu. Poinnya adalah mengubah mindset. Aku akan belajar dulu nih. Misalnya dalam 6 bulan ini aku masih cari kerja, aku belajar dulu nih apa yang ada di sini. Nah, itu jauh lebih baik langkahnya. Whatever, mau resign apa enggak. Kalau memang resign, oke, aku udah siap. Betul. Gitu ya. Paling jadi tidak ada backup plan gitu ya, harus ada. Betul. Nah, ini langkah-langkahnya dan jangan sampai tidak mengikuti aturan yang ada di situ. Kemudian dengan pasangan gimana nih? Kalau tadi nyiapin backup nggak mungkin dong. Kalau pasangan nyiapin calon baru gitu. Tentu itu tidak saya sarankan juga. Karena pada saat kita punya pasangan yang toksik, itu kondisi mental kita tidak baik-baik saja. Maka kalau toh memang kita memutuskan untuk berpisah dengan pasangan, maka saya lebih menyarankan untuk healing dulu nih, jeda dulu nih gitu ya. Kalau ketemu jodoh baru it's okay gitu ya. Tapi tidak disarankan seperti pekerjaan baru tadi ya, memang harus ada gitu dalam planning. Kalau ini justru planningnya healing dulu untuk apa? Supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama. Kita terburu-buru memilih pasangan baru, ternyata sama-sama emosionalnya, sama-sama sulitnya dalam komunikasi, maka keputusannya menjadi tidak tepat kalau kita terburu-buru. Dan yang paling penting dari kaitan dengan pasangan maupun dengan perusahaan, kita perlu menyiapkan bukti-bukti ya. Kalau misalnya nih, kalau kita mau berpisah dengan pasangan itu kan perlu ada proses pengadilan dong. Nah, kenapa kita menuntut berpisah? Misalnya kan harus ada bukti-bukti dong. Nah, ini dibuat secara elegan gitu ya. Ada bukti-bukti ini yang membuat saya mengajukan gugatan ini gitu. Dan langkah-langkah ini harus benar-benar ditata, nggak terburu-buru. Jadi mau pisah atau enggak, mau resign atau enggak, itu semuanya sah tergantung kondisi masing-masing. Tapi langkahnya baik. Artinya gini, kalau bertahan juga ya dengan pasangan ya berarti ada proses menerima, acceptance dulu bahwa memang pasanganku seperti ini. Jadi harus bisa diterima, lalu bagaimana menyiasati kondisi psikologis kita. Kalau memang harus
bertahan dengan pernikahan ini, maka langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa nerima kenyataan ini gitu. Kalau sebetulnya orang yang NPD atau orang toksik gitu ya, apakah mereka itu sebetulnya menyadari bahwa mereka itu toksik atau NPD itu, Mbak Nisa? Iya, kalau yang sudah dalam kondisi berat, kalau NPD, memang dia dengan penuh kesadaran melakukan sikap-sikap yang tidak baik itu gitu ya, sikap-sikap yang dia menekan orang lain gitu, dia justru percaya diri dengan itu, nggak ada empati. Ciri utamanya orang NPD itu kan nggak ada empati, selalu merasa benar gitu ya. Iya. Tapi kalau orang ini bisa diingetin kemudian bisa berubah, ya berarti dia nggak murni NPD nih. Betul. Ya, tapi dengan serta-merta dia, oh iya ya, kemudian dia introspeksi ya, seperti introspeksi, oh iya ya, aku terlalu menekan dia ya, atau terlalu menekan kamu ya, misalnya gitu bahasanya, maka bisa berubah begitu kan. Tapi kalau orang yang NPD secara murni ya, apalagi yang kondisinya berat, kalau tadi tipenya yang ganas gitu ya, yang agresif, itu seringkali mereka tidak menganggap dirinya salah, ya. Orang lain lah yang salah. Gitu. Atau jangan-jangan malah menyerang terapisnya gitu ya. Mengerikan juga ya. Betul, ya, betul. Bahaya juga. Jadi sebetulnya dari pihak kita sendiri, katakanlah tadi relationship dengan pasangan gitu. Apakah ini berarti bahwa dari pihak kita sendiri sudah tidak ada gunanya untuk membawa ke terapis atau ke ahli psikologi terapi gitu ya? Iya. Adakah kesulitan terbesar adalah membawa orang NPD untuk konseling. Oke. Jadi kalau sampai ada pasangan atau siapapun bisa mengajak, meminta orang NPD untuk konseling, itu sudah langkah sangat luar biasa. Karena nggak mudah, karena dia merasa beda. Lo aja yang masalah. Dibalikin lagi. Jangan lu ya NPD. Ya lu dong yang konsultasi, gue enggak gitu. Jadi kalau sampai dia kemudian mau berangkat untuk konseling, itu sudah langkah yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa. Nah, mungkin kemudian ditanyakan ya, emang bisa berubah, emang bisa diterapi gitu kan? Ya. Nah, kalau dalam positive psychology itu memang segala hal bisa diupayakan gitu ya, karena kalau enggak ya udah ya, harga mati gitu kan. Dan secara psikologis ada proses yang bisa dilakukan untuk membantu orang NPD ini menjadi lebih baik. Poinnya itu kalau dia sudah bisa berangkat untuk konseling itu, kita bisa menterapi mereka. Yang pertama adalah menterapi tentang bagaimana untuk belajar berempati. Itu karena yang paling awal ya, paling penting ya. Berempati gimana caranya, memahami emosi orang lain, memahami pikiran orang lain ketika. Jadi kalau kamu ngomong kayak gini, itu orang lain merasakan seperti apa. Nah itu dengan role play gitu ya. Kemudian selain empati, terapinya juga terapi emosi. Bagaimana mengendalikan emosi. Nah, ya kita bahas di podcast yang lain ya. 6 second. Nah itu belajar di situ. Jadi tidak reaktif betul. ketika orang melakukan sesuatu gitu ya. Terus kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah ini terapi-terapi ini bisa dilakukan. Tapi tentu sebelumnya harus ketika konseling harus menegakkan diagnosis dulu nih ya. Dia benar-benar memang dibutuhkan terapi-terapi ini. Jadi ada diagnosis yang tersendiri, terpisah ya. Iya, kalau datang ke profesional harus dulu. Oke. Nah sekarang nih Mbak Nisa, sebetulnya apa sih yang harus kita latih dalam refleksi kesadaran diri kita supaya kita sendiri tidak menjadi toksik gitu? Apa itu? Mbak Nisa bisa sharing? Gak tahu juga ya. Jangan-jangan ini toksik. Udah nuduh orang. Gitu. Iya, kita sendiri yang gitu toksik. Iya benar. Kepekaan ya. Kepekaan pada respon orang lain. Respon orang lain itu kan bisa verbal, bisa non verbal ya. Jadi begitu kita melihat orang yang kita ajak bicara kok seperti ketakutan. Nah berarti kita harus mulai peka nih. Kenapa ya setiap sekali ngomong kok dia takut ya? Atau kenapa ya setiap kali kita ngomong kok dia memalingkan muka, dia nggak mau dengerin. Nah dia ingin segera mengakhiri pembicaraan. Nah ini feedback ya. Feedback yang diberikan oleh orang lain pada saat kita ngomong. Kan kaitannya NPD itu dengan omongan, dengan kata-kata ya yang lebih banyak ya sikapnya.
dari apa yang dia ucapkan gitu. Nah, kita belajar untuk peka. Jadi apa yang dikatakan orang lain, apa yang menjadi respon orang lain baik secara verbal maupun nonverbal bagi orang yang sedang kita ajak bicara maupun orang lain yang lihat yang tadi kita bahas circle terdekat kita gitu ya. Nah, itu kepekaan ini yang perlu kita kuatkan. Wah, luar biasa nih Mbak Anissa ini. Ya, nah untuk para audiens Sobat Kagama yang kali ini menyimak podcast kita, mungkin Mbak Anissa bisa kasih suggestion atau saran 3 tips gitu, 3 tips cepat untuk menghadapi toxic people. Gimana Mbak Anissa? Oke, yang pertama itu disebut Greystone Method. Oh, Greystone Method ya? Iya, jadi metode batu abu-abu. Batu abu-abu itu kan biasa banget gitu kan, apalagi itu kalau dimasukin ke kolam dingin pula. Jadi santai aja. Jadi jangan kebawa emosi, bereaksi ya. Jadi flat aja, warnanya pun abu-abu ya. Jadi enggak datar gitu ya. Kita jangan emosi. Iya. Jadi kalau ngadepin orang yang toksik itu jangan reaktif, jangan konfrontatif, jangan emosional. Oke, menarik sekali. Yang pertama. Yang kedua, jangan ngejudge dia. Lu MPD gitu, enggak. Karena dia akan mengatur strategi lain atau membalikkan tadi ya, memanipulasi. Pakai gaslighting itu tadi ya, manipulasi. Jadi jangan ngejudge dia. Kalau tadi Mbak Laila menanyakan kita mesti berdiam kah mundurnya, bisa jadi iya itu yang bisa dilakukan. Salah satu strategi juga ya. Ya. Dan yang ketiga adalah don't do bad things. Jangan melakukan hal yang buruk yang membuat alasan bagi dia untuk membalikkan yang menjadikan bukti. Jadi kalau contohnya suaminya salah tadi ya, misalnya gitu, kemudian istrinya marah-marah sampai banting piring dan sebagainya, dia nyiapin CCTV itu. Saya nggak melakukan apa-apa, lo kan yang jadi masalah, lo yang banting-banting piring, itu ada buktinya, kita punya CCTV. Nah, jadi jangan sampai membalikkan situasi di mana dia punya bukti. Jangan beri kesempatan dia untuk menilai negatif terhadap kita. Jangan beri dia alasan menunjukkan bukti bahwa kita yang salah. Jadi kalau kita berbuat yang buruk, maka itu adalah umpan yang baik dia untuk menyalahkan kita. Jadi kita harus menjaga diri, mengelola diri kita. Jangan berbuat yang buruk terhadap dia. Ini memang berat ya, tapi itu kendalikan diri. Karena itu akan dibalikkan, maka kitalah yang menjadi bukti yang salah gitu. Gitu 3 hal. Jadi memang harus pakai strategi khusus gitu ya. Bermain cantik, tenang aja, elegan, jangan emosi. Karena memang pada akhirnya yang penting adalah penyelesaiannya itu dengan damai ya, peace gitu ya. Peace. Kita akan selesai mau gimana, mau pisah apa terus? Betul. Ya gitu. Jadi kita tidak ada bukti bahwa kita berbuat salah. Dialah yang salah. Nah kalau kita melakukan hal yang negatif, kita mukul dia apalagi. Itu istri saya kok yang salah. Nah gitu. Wah. Apalagi kalau di kantor. Iya betul. Di kantor kita berbuat kesalahan, apalagi udah kita ambil aja, kita bongkar aja tuh, kita rusak aja kantornya. Nah kita yang dihukum. Betul. Gitu. Padahal kita kesal sama bos yang toksik. Luar biasa sekali Mbak Anissa untuk inspirasinya hari ini ya. Dan kami yakin bahwa podcast kali ini juga bisa dipraktekkan, terutama sekali 3 tips itu tadi ya, untuk menghadapi toxic people. Karena kadang-kadang kita tidak bisa memilih-milih ya. Iya betul. Kadang-kadang lingkungan sendiri yang mengharuskan kita untuk tetap bekerja sama dengan toxic people. Ada kondisi yang betul. Jadi memang untuk self awareness, kesadaran kita itu sebetulnya memang yang paling penting ya. Iya. Terima kasih sekali Mbak Anissa untuk kehadirannya kali ini ya. Senang sekali juga bisa ketemu lagi dengan Mbak Anissa ya. Iya. Oke, dan untuk Anda Sobat Kagama yang masih setia mengikuti acara ini sampai tuntas, terima kasih juga atas attention-nya, dan mudah-mudahan obrolan inspiratif kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua, terutama dengan tips dalam menghadapi toxic people. Saya Laila Damayanti dan Mbak Anissa Cahyaningrum mengundurkan diri dari acara ini. Sampai jumpa lagi minggu depan atau dalam episode berikutnya. Salam Kagama.